Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fazil Nizam Priyambodo. Kami dari kelompok 8 akan membahas pengembangan 7 segment display menjadi sebuah stopwatch. Sebelum kita mulai ke proyek utamanya, saya akan membahas terlebih dahulu latar belakang kami. Tugas awal berupa kontrol LED melalui MQTT. Dari tugas tersebut, dilakukan pengembangan menjadi sebuah stopwatch digital berbasis Arduino. Stopwatch dipilih karena lebih interaktif dan memiliki fungsi yang jelas, yaitu untuk mengukur waktu. Proyek ini juga menunjukkan bagaimana Arduino dapat memproses input tombol dan menampilkan hasil pada 7 segment display secara real time. Selanjutnya ialah tujuan proyek kami. Tujuan proyek kami adalah untuk membuat stopwatch digital berbasis Arduino. Stopwatch dirancang agar dapat menjalankan fungsi dasar seperti mulai atau start, berhenti atau stop, mengatur ulang atau reset, dan mencatat waktu lap atau lap time. Waktu ditampilkan secara real time pada 7 segment display dalam satuan second sehingga mudah dibaca dan difahami. Selanjutnya adalah teknologi yang kami gunakan ada 4, yaitu Arduino Uno yang pertama yang digunakan sebagai microcontroller utama. Lalu untuk simulator yang kami menggunakan Walkwi yang berfungsi sebagai media simulasi untuk menguji program. Yang ketiga, kami menggunakan 7 segment display sebanyak 4 digit yang dipakai untuk menampilkan waktu stopwatch. Lalu yang terakhir adalah push button yang menjadi perangkat input yang berfungsi sebagai kontrol utama. Yang terdapat 3 tombol masing-masing digunakan untuk memulai atau menghentikan stopwatch, start or stop, mengatur ulang waktu atau reset, serta mencatat waktu lap atau lap. Materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, terima kasih. Sebelumnya, saya Lintang Olianur ini yang akan menjelaskan mengenai alur sinyal dari sistem yang telah kami rancang. Di sini ada 3 poin utama, yaitu input dari tombol, yang kedua ada pemrosesan di Arduino, yang ketiga ada output di 7 segment display. Nah, di input dari tombol ini, kami menggunakan 3 tombol utama, yaitu start atau stop, reset, dan juga lap, yang kemudian diintegrasikan ke Arduino dengan A0, A1, dan juga A2. Kemudian, konfigurasi dari pin sebagai input pull up sehingga kondisi normal di sini adalah high. Nah, saat tombol ditekan, sinyal akan berubah menjadi low. Ini yang kemudian akan dibaca oleh Arduino sebagai aksi dari pengguna itu sendiri. Yang kedua ada pemrosesan di Arduino yang dimana Arduino ini akan membaca kondisi tombol secara terus-menerus dalam loop. Jadi mereka akan melooping secara terus-menerus yang kemudian perhitungan waktu ini dilakukan dengan fungsi milis, lalu diubah ke centi-second karena kita menggunakan 4 digit sehingga kami menggunakan centi-second agar lebih akurat dan mudah ditampilkan. Kemudian di output 7 segment display-nya ini merupakan hasil dari perhitungan waktu yang dimana dalam centi-second tadi yang kemudian akan dikirim ke library SafeSec. Library SafeSec ini adalah untuk bertujuan agar 7 segment display-nya ini berhasil tampil pada display. Lalu Arduino akan mengatur pin digital yaitu 2-13 untuk menghidupkan kombinasi segmen pada 7 segmen. Sehingga angka pada display akan berubah secara real time sesuai dengan status stopwatch atau lap time. Adalah bagian dari implementasi code. Untuk yang pertama, fungsi setup sendiri. Pertama, pada setiap fungsi setup, kita melakukan inisialisasi tombol menggunakan input pull up agar kondisi default tombol stabil. Selain itu, kita juga mengatur konfigurasi display 7 segment display menggunakan library-nya dan juga mengatur kecerahannya agar mudah dilihat. Ini untuk input pull up-nya, teman-teman. Lalu untuk yang selanjutnya adalah fungsi loop atau logika tombol. Itu terdapat 3 tombol, di sini ada start, reset, dan juga lap. Yang dimana tombol start sendiri digunakan untuk menjalankan dan menghentikan stopwatch. Tombol resetnya untuk mengembalikan stopwatch ke angka 0, dan tombol lap untuk menyimpan waktu tertentu tanpa menghentikan stopwatch. Untuk menghindari input ganda, setiap tombol kami beri delay itu sekitar 200 milisecond sebagai mekanisme debounce. Untuk delaynya sendiri terlihat di sini, teman-teman. Ya. Lalu untuk selanjutnya ada update waktu menggunakan milis. Stopwatch ini tidak menggunakan fungsi delay untuk update waktunya, melainkan memanfaatkan fungsi milis. Prinsipnya adalah selama stopwatch berjalan, setiap selisih 10 milidetik ditambahkan ke variabel stopwatch time. Dengan cara ini, stopwatch tetap akurat dan tidak menghambat proses lain. Untuk yang selanjutnya ada penampilan ke display. Hasil waktunya kemudian ke centi-second, yaitu 1/100 detik, lalu ditampilkan ke segmen display jika tombol lap aktif. Maka yang ditampilkan adalah waktu lap, bukan waktu yang berjalan. Untuk inovasi dari kelompok kami di sini, itu ada beberapa hal. Yang pertama, fitur lap time, menyimpan waktu antar putaran, tampilan centi-second agar lebih presisi, dan mekanisme di bounce tombol supaya input lebih stabil. Untuk diagramnya sendiri seperti ini. Ini ada
beberapa yang kita pakai Arduino Uno, displaynya dan juga 3 tombol. Ini kalau kita jalankan seperti ini teman-teman. Kita udah running, lalu startnya akan menjalankan stopwatch-nya. Kalau kita lab akan berhenti pada suatu nilai dan kita reset kembali ke 0, lalu ulang lagi, bisa di start lagi, seperti itu. Untuk diagramnya seperti teman-teman, kita menyambungkan dari DIG 1 ke DIG 4 itu ke pin 2 sampai pin 5, dan untuk yang selanjutnya yang A sampai dengan G itu dari pin 6 sampai dengan pin 13. Untuk CLN-nya kita sambungkan ke A5, untuk display com-nya kita nyambungkan ke 5 volt atau 5V, untuk startnya kita sambungkan ke A2, lab-nya ke A3, dan resetnya ke A4. Seperti itu teman-teman semua. Terima kasih. Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Moses Morales Evan dengan 4 digit NIM terakhir 0094, dan di sini saya akan melakukan demo aplikasi dari stopwatch yang telah kami buat. Baik, untuk memulai simulasi akan dimulai dari tombol start atau stop terlebih dahulu. Tombol start atau stop berfungsi untuk memulai atau menghentikan stopwatch. Jadi ketika kita tekan, stopwatch akan memulai perhitungan. Ketika tekan lagi, maka perhitungan akan berhenti dan display akan membeku. Jika kita tekan lagi, maka perhitungan akan berlanjut dari waktu yang tercatat pada pemberhentian sebelumnya. Selanjutnya, kami akan mensimulasikan tombol lab. Stopwatch tetap dimulai seperti biasa, lalu ketika lab ditekan, maka display akan membeku dan memberikan kita catatan waktu. Namun dalam stopwatch kami hanya memiliki satu counter lab, jadi lab tidak bisa digunakan secara terus-menerus. Dan yang terakhir, kami akan mendemonstrasikan tombol reset. Ketika stopwatch telah berjalan dan kita tekan tombol reset, maka stopwatch akan berhenti dan kembali ke 0000. Baik, mungkin untuk menutup video ini, saya akan memberikan kesimpulan. Proyek ini merupakan bukti bahwa dengan komponen-komponen sederhana, kita bisa membuat sebuah perangkat sederhana yang berguna untuk kehidupan kita sehari-hari. Dan kami juga berharap bahwa proyek ini bisa memberikan saya, teman-teman, dan kita semua sebuah inspirasi untuk terus berkreasi, berinovasi, dan berani memulai hal baru dalam dunia embedded system dan IoT ini. Mungkin sekian pemaparan yang bisa kami berikan. Jika ada salah kata atau perbuatan, kami mohon maaf. Dan untuk perhatian dan kesempatan yang telah diberikan, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.